Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah dengan NIM 202402010 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan 3 dengan judul Etika Pengembangan dan Penerapan Iptek dalam Pandangan Islam. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau disebut iptek merupakan hasil pemikiran manusia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kehadiran iptek memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia, seperti mempermudah pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, mempercepat komunikasi, dan membantu berbagai aktivitas kehidupan. Namun, perkembangan iptek juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak disertai dengan nilai-nilai moral dan etika. Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman dalam perkembangan dan penerapan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan semata, tetapi juga harus membawa kemaslahatan bagi umat manusia serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paradigma ilmu tidak bebas nilai. Paradigma ilmu tidak bebas nilai adalah pandangan yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan selalu berkaitan dengan nilai moral, etika, agama, dan tujuan tertentu. Ilmu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Dalam pandangan Islam, ilmu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan untuk kebaikan. Oleh karena itu, setiap progres pencarian, pengembangan, dan penerapan ilmu harus berlandaskan nilai-nilai Islam. Dasar pandangan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat tersebut menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang tinggi apabila disertai dengan keimanan dan ketakwaan. Ciri-ciri paradigma ilmu tidak bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus memiliki tujuan yang baik. Yang kedua, pengembangan ilmu memperhatikan nilai moral dan agama. Dan yang ketiga, ilmu digunakan untuk kemaslahatan manusia. Yang keempat, peneliti memiliki tanggung jawab terhadap dampak hasil penelitiannya. Dan yang terakhir, kebenaran ilmiah harus sejalan dengan nilai kemanusiaan. Contoh penerapan paradigma ilmu tidak bebas nilai. Yang pertama, teknologi kesehatan digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Yang kedua, pengembangan teknologi informasi untuk pendidikan. Yang ketiga, penelitian pertanian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Keunggulan paradigma ilmu tidak bebas nilai. Yang pertama, mencegah penyalahgunaan ilmu. Kedua, menjaga martabat manusia. Tiga, mendorong terciptanya kesejahteraan sosial. Empat, mengarahkan perkembangan teknologi ke arah yang bermanfaat. Paradigma ilmu bebas nilai. Paradigma ilmu bebas nilai adalah pandangan yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan bersifat netral dan tidak dipengaruhi oleh nilai agama, moral, maupun politik. Ilmu hanya bertugas mencari kebenaran berdasarkan fakta dan metode ilmiah. Menurut paradigma ini, baik atau buruknya suatu ilmu ditentukan oleh bagaimana manusia menggunakannya, bukan oleh ilmu itu sendiri. Ciri-ciri paradigma ilmu bebas nilai. Yang pertama, ilmu bersifat objektif. Yang kedua, penelitian dilakukan berdasarkan fakta dan data. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh keyakinan agama
atau pandangan pribadi. Yang keempat, fokus pada pencarian kebenaran ilmiah. Dan yang terakhir, memisahkan ilmu dari pertimbangan moral. Contoh paradigma ilmu bebas nilai, yaitu penelitian fisika tentang energi nuklir, pengembangan kecerdasan buatan, artificial intelligence, riset genetika dan bioteknologi. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat maupun merugikan, tergantung penggunaannya. Kelemahannya yaitu berpotensi mengabaikan aspek moral dan kemanusiaan, dapat menyebabkan penyalahgunaan teknologi, dan menimbulkan dampak negatif apabila tidak diawasi oleh etika. Pandangan Islam terhadap pengembangan dan penerapan iptek. Islam tidak menolak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya, Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan melakukan penelitian. Namun, Islam menghendaki agar ilmu dan teknologi dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, tauhid. Segala aktivitas ilmiah harus mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta. Kedua, kemaslahatan. Ilmu harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Ketiga, keadilan. Teknologi harus digunakan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Keempat, tanggung jawab. Setiap pengembangan teknologi harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya dan lingkungan. 5. Akhlak mulia. Ilmu dan teknologi harus mendukung terbentuknya perilaku yang baik sesuai ajaran Islam. Sekian presentasi mengenai etika, pengembangan, dan penerapan iptek dalam pandangan Islam. Semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.